Apakah ada dukhon di tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah? Apakah isu ini benar atau sekedar buatan orang-orang saja atau hoax? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjawab tentang pertanyaan apakah ada dukhon di tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Apakah isu ini benar atau sekedar buatan orang-orang saja atau hoax? Maka mari kita sedikit mempelajari apa yang telah dijelaskan oleh ulama dalam ilmu hadis tentang hadis-hadis yang menjelaskan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada si penanya tentang hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana di dalamnya banyak keberkahan, rahmat dan karunia Allah yang sangat besar, sehingga bagi orang yang beriman bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang beriman di bulan suci Ramadan itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farahatun indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, farahatun indal liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahala puasa tersebut. Kemudian ada isu-isu yang sangat luar biasa di media sosial mengatakan bahwa di tahun ini ada kemungkinan terjadinya dukhon. Artinya dukhon itu asap yang mengenai seluruh alam dunia ini. Maka jawabannya, sesungguhnya inna sa'ata la'adiyatul la raiba fiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan kita tanda-tanda terjadinya hari kiamat, mulai dari adanya dukhon, dajjal, dan angin yang bertiup dari arah barat untuk orang-orang yang beriman. Terakhir adalah terbitnya matahari dari arah barat, dari maghribus syams, yang biasanya dari timur, tetapi sebelum hari kiamat terjadi itu akan terbit matahari dari arah barat. Tetapi Rasulullah SAW tidak memastikan hal itu terjadi kapan waktunya, karena hari kiamat itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak akan mampu mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, hadis yang menjelaskan tentang fitnah dukhon atau asap itu menurut ulama hadis yang disampaikan oleh Nuaim dalam kitab Fitannya itu menjelaskan hadis adanya satu suara yang dahsyat yang menjadi dasar orang-orang yang mengatakan akan terjadinya dukhon pada tanggal 15 tersebut. Padahal hadis ini adalah kata ulama itu
khususnya ulama ulumul hadis, wabil khusus ulama jarah wa ta'dil, itu mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Maka hadis ini itu tidak bisa menjadi hujjah, walaupun bisa menjadi fadailul a'mal, tetapi tidak menjadi hujjah untuk agama Islam, untuk ajaran agama Islam. Oleh karena itu ini hanya sebagai pengingat saja, bukan jadi pegangan untuk kita bahwa nanti tanggal 15 Ramadan itu terjadi duhan. Jadi saya akan sedikit membacakan hadisnya. Hadisnya ini menurut para ulama itu adalah hadis dhaif. Hadis yang dilewatkan oleh Imam Nu'aim bin Hamad. Dia wafat tahun 288 Hijriah. Dalam kitab Ihtam, dalam kitab Al-Fitan. Artinya Al-Fitan itu fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Itu berada di hadis nomor 638. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda melalui riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat sayhatu fi Ramadan fa iyyakum ma'matan fi Syawal wa tamayyazal qaba'il fi Dzulqa'dah wa tasaffuqud dima fi Dzulhijjah wal mahram amal mahram yaquluha salasa hayhata yaqtuluna safiha harjan wa harjan." Ya, artinya apabila ada suara yang keras di bulan Ramadan, maka akan terjadi kerusuhan di bulan Syawal, dan orang-orang suku-suku akan terjadi permusuhan di antara mereka pada bulan Dzulqa'dah, dan terjadi peperangan, pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan di bulan Muharram itu orang-orang akan saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan hal ini. Ketika Rasul menjelaskan hal ini, para sahabat bertanya, "Qulna wa mas sayhatu ya Rasulullah?" Kami tanya, yaitu sahabat tanya, suara keras itu kapan terjadinya ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Hadihi fi nisfi min Ramadan laila Jum'ah, fatakunu hadihi tuqidun na'ima wa taqudul qa'im wa tukhrujul awatika min khudurihinna fi laila Jum'ah fi sanah kasirat zalazil." Ya, artinya suara yang keras ini itu akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan atau tanggal 15 Ramadan, yang mana hal itu bertepatan dengan malam Jumat. Jadi 15 Ramadan itu malam Jumat. Karena Hijriah itu dimulai dari Maghrib. Kalau Qamariyah itu dimulai dari malam hari jam 12. Maka suara yang keras ini itu akan membangunkan orang yang tidur, akan membuat orang yang berdiri itu duduk. Saking takutnya yang berdiri akan duduk, dan membuat orang-orang keluar dari rumahnya pada malam Jumat tersebut, yang mana pada tahun tersebut banyak terjadi gempa. Apabila kalian sholat fajar pada hari Jumat tersebut, maka masuklah kalian ke rumah kalian, tutuplah pintu kalian dan tutuplah telinga kalian. Apabila kalian mendengarkan suara keras tadi, fakharru lillahi sujada, maka cepat-cepatlah kalian untuk bersujud kepada Allah dan segera mengucapkan doa Subhanal Quddus, Maha suci Allah yang Maha Kudus, Maha suci. Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha suci. Fa inna man fa'ala dzalika najah. Fa inna man fa'ala dzalika najah. Barang siapa yang mengajarkan hal itu, niscaya dia selamat. Sebaliknya, apabila dia tidak melakukan hal itu, halak, niscaya dia binasa. Ini salah satu hadis yang menceritakan terjadinya suara keras. Bagi orang-orang yang mengatakan hal ini terjadi karena ada satu keadaan di mana asteroid dekat dengan bumi.
tetapi dekatnya itu tidak akan mengguncang bumi. Itu hanya perkiraan mereka. Jadi para ulama mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif, hadis yang mana di sanadnya itu terjadi suatu kelemahan sehingga ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Ini banyak riwayat dan hampir semuanya mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Salah satunya yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahabi dan Ibnu Hajar Asqalani, salah satu rawi dalam hadis ini yaitu Al-Haris Al-Hamdani tertuduh sebagai Rafidi dan hadisnya hadis lemah. Dan banyak ulama hadis mengatakan bahwa para rawi ini adalah rawi yang lemah. Ada sebagian mengatakan hadis ini hadis bukan lemah, tetapi mayoritas para ulama mengatakan hadis ini lemah. Maka kesimpulan daripada permasalahan ini, kita hendaknya wajib untuk beriman kepada hari kiamat karena salah satu rukun iman yang nomor 5. Jadi barang siapa yang tidak meyakini adanya kiamat, maka dia resmi tidak beragama Islam lagi. Maka hari kiamat itu pasti terjadi, dan Allah mengatakan hal itu banyak sekali di Al-Quran. Al-Qari'atu wal Qari'ah. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Di Quran pun itu pakai dengan lafaz-lafaz yang sangat banyak sehingga hari kiamat itu pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu menjelaskan tentang tanda-tandanya, yaitu pasti hari kiamat itu terjadi ketika ada tanda-tanda itu terjadi. Yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian adanya Dajjal, kemudian adanya Dukhan, kemudian adanya Dabbah, yaitu hewan yang aneh yang bawa tongkat Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Kemudian yang paling ujung adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah tidak pernah menjelaskan kapan terjadinya waktu tersebut secara pasti, karena hanya Allah yang mengetahui. Jadi jika ada orang yang mengatakan hal itu terjadi pada tahun tertentu, seperti ada film Hari Kiamat tahun 2012, ternyata hal itu tidak terjadi. Karena hal itu adalah termasuk hal min umuril ghaibiyah, hal-hal yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan tempat kita bergembira untuk melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa. Yang mana di saat itu, khususnya di saat kita berbuka puasa, itu adalah saat-saat yang berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah hadis yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan ada Dukhan di tahun ini, itu adalah hadis dhaif, hadis lemah, bahkan hadis maudhu palsu. Maka hendaknya kita hati-hati untuk menjelaskan hadis ini. Kita boleh sebagai pelajaran bahwa nanti memang ada Dukhan, tapi kita tidak boleh mengatakan hal itu terjadi pada tahun ini, karena semuanya itu adalah min umuril ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita hati-hati dan mawas diri, bukan hanya hari kiamat yang kubro yang besar, tapi hari kiamat sugro, yaitu kematian kita masing-masing yang itu pasti terjadi. Maka kita yang harus diperhatikan adalah kematian itu terjadi kapan saja. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kematian kita masing-masing, sehingga hadis-hadis ini itu bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memperingatkan kita bahwa semuanya ada akhirnya, semuanya ada batasnya.
khususnya kita mempunyai batas umur, sehingga kita harus banyak beramal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan. Mari kita bersegera untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya yang kita bisa, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia, selamat baik dunia dan di akhirat. Sesuai dengan sunnah Rasulullah yang banyak sekali di bulan suci Ramadan, khususnya sekarang adalah beliau banyak ibadahnya, banyak baca Quran, bahkan sedekahnya luar biasa, dan banyak amalan yang lain bisa kita lakukan untuk bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa siap-siap menghadapi segala kemungkinan yang ada, khususnya kematian kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat, dan kelak pada hari kiamat kita masuk surga bersama Rasulullah SAW di surganya yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdina suratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.